Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, lebih dari 500 pengendara motor terjaring operasi Zebra 2025 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelanggaran terbanyak mulai dari tidak memakai helm hingga nekat melawan arus. Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Plat nomor disimpannya di Bekasi demi menghindari tilang elektronik. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta. Dalam operasi Zebra hari kedua, di lokasi ini 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Terkaptur ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Itu tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu Jepang. Lagi ngeliat ini Pak map, soalnya kan saya harus nyesuaiin titiknya mobil, jadi saya nggak tahu ya, tadi saya lihat map. Tadi saya pengen sempat minggir, cuman udah terlanjur seru minggir, ya udah. Tapi maksudnya dengan penindakan ini meningkatkan kesadaran sudah kalau itu kan bahaya gitu. Ya benar-benar, ya peringatan buat saya juga lah gitu kan. Pelanggaran yang paling banyak ditemui, pemotor tidak memakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dibunuh karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh, tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak ku masukku, tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau ku bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanud 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Prada Luki mengadang Letkol Justik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung mengadang Letkol Justik sesaat setelah keluar ruang sidang. Keluarga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Justik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki.
Dalam sidang, Letkol Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS. Letkol Justik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah pada Made Juni pada 28 Juli atau hari ketika Pradaluki disiksa. Letkol Justik menegaskan ia hanya memerintahkan dan diintel Sertu Thomas Awi untuk memeriksa 2 prajurit yakni Pradaluki dan rekannya. Ibunda Pradaluki mengatakan Letkol Justik tidak jujur dan menutupi kejadian sebenarnya. Tapi kami heran, kok bisa waktu ini belum terlalu jauh loh. Tapi dia banyakkan lupa dan amnesia. Kasiannya mau korbankan anak buahnya demi jabatan, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan memberkati Bapak Danyon, itu saja. Kami kecewa dengan kesaksian seorang komandan batalion yang harusnya dia itu ankum tertinggi di dalam batalion tersebut. Tetapi herannya, masa tidak ada laporan dari anggota yang menangani almarhum sampai tanggal 5 baru dia mendengar informasi. Pemirsa, polisi mengakui respon polisi terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan pemadam kebakaran. Akibatnya masyarakat lebih memilih menghubungi damkar ketika butuh respon cepat. Hal ini disampaikan oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Selasa kemarin. Dedi mengatakan masyarakat saat ini kerap melaporkan aduan ke damkar karena respon mereka yang lebih cepat. Menurut Dedi, hal tersebut disebabkan oleh lambatnya Quick Response Time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Standar internasional menetapkan waktu tanggap ideal di bawah 10 menit, sementara Polri masih berada di atas angka tersebut. Oleh karena itu, Polri saat ini akan meningkatkan layanan aduan masyarakat. Permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 60% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa. Pemirsa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatan dalam video porno. Didampingi kuasa hukumnya, selegram Lisa Mariana kembali penuh panggilan penyidik Dit Cyber Polda Jawa Barat. Lisa di hadapan wartawan tidak banyak berkomentar, hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, hari ini Lisa memenuhi panggilan yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum bingung. Pasalnya belum menerima SPDP, namun sudah ada penetapan tersangka. Nanti dilihat di depan aja seperti apa. Tanggapin dong dikit Mbak Lisa. Kondisinya gimana Mbak? Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibukakan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu dijawab. Gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertatu dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, iNews melaporkan.